dengan doa buat ini siapa itu istrinya Bapak Oh, Pak Dodi. Dodi ya. Nggih, Saya nggih. tujukan kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha waghsilha bil ma'i wasalal wa barad wa nakkiha minal khataaya kama yakassabul abyadu minad daras wa baddilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha waqiha fitnatal qabri wa adzabal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kabulkan dan mudah-mudahan yang ditinggal dapat kesabaran dan diberi sama Allah ketabahan. Jadi ini bagian daripada apa itu ibroh kita hanya hidup Sementara. semua tinggal nunggu waktu. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Baik, kita mulai kajian akhir dari nanti ini surat Al-Qamar, nanti lanjutannya surat Shad. Tapi nanti akhir ini di Sabtu yang ke tanggal 28 Al-Hikam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil. Rabbana fil lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma adza bi abduka wa nabiyuka.
Rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإن ملائكة المقربين ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأصلح أمورنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن وفرج همومنا بالقرآن واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan bisa menjalani di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam bulan Ramadan ini dalam ibadah puasa, segala macam ibadah dan sampai kepada akhirnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita mulai dengan ayat dari surat Al-Qamar 54 dan 55 dan ini akhir dari pembahasan surat Al-Qamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga. Jannat jamak bukan satu surga. Jannat bukan satu taman. Wan nahar dan sungai. Ada nanti ayat yang lain anhar. Nanti kita bahas tafsirannya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Mereka duduk dalam kebahagiaan. Mereka senang, mereka puas di samping Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Berkuasa. Dan mereka tidak mendengarkan sama sekali segala kata-kata yang kotor, hiruk pikuk, dan kata-kata dosa. Inilah suatu pensiun, tempat sejati kehidupan yang abadi jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang muttaqin dan dimasukkan dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tafsirannya, jadi ayat ini menjelaskan segala macam balasan bagi Allah bagi orang mukmin yang bertakwa. Jadi supaya kita semangat dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya jamaah. Dan ini sebentar jamaah, dunia sebentar. Sedangkan balasan orang kafir mujrim sudah dijelaskan yang dulu, orangnya ditarik dari muka, berjalan di atas muka, digeret semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah Maha Adil jamaah. Hidup ini memang banyak orang zalim, tapi Allah Maha Adil. Hidup ini banyak orang yang rusak, tapi Allah Maha Adil. Bahkan iblis pun masih hidup, tapi Allah Maha Adil. Jangan pernah putus asa dengan kebaikan yang Allah berikan. Karena Allah Maha Adil, Allah Maha melihat, Allah Maha pembalas. Kebaikan sedikit pun akan dibalas minimal 10 kali oleh Allah. Tapi Allah Maha Adil, satu keburukan dibalas satu. Supaya kita cepat-cepat bertobat. Tapi masih punya niat jelek, Allah tunggu sampai dia berbuat. Tapi kalau sudah berbuat, dia tobat, langsung diampuni semua dosa. Mumpung di bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Allah membuka pintu surga seluas-luasnya, menutup pintu neraka. Supaya apa? Supaya banyak orang yang bertobat di bulan Ramadan ini. Jadi orang bertakwa ini balasannya bagi orang yang dulunya sudah mengekang hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya,
di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah nisfus sabr, yaitu bulan kesabaran jemaah. Kenapa tidak dibilang kesabaran? Ya jelasnya luar biasa jemaah. Yang halal jadi haram, apalagi yang haram. Makan halal jadi haram. Suami istri halal jadi haram. Apalagi yang haram jemaah. Maka itu berapa banyak orang yang puasa hanya merasakan lapar dan haus karena tidak mau meninggalkan yang haram. Yang halal itu jadi haram, apalagi yang haram. Jadi puasa ya puasa, ngerasani yang ngerasani, melihat yang haram tetap haram. Jadi apa artinya puasa? Jadi puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Tidak hanya menahan haus, tapi juga menahan bagaimana bisa mengekang hawa nafsu ini dari perbuatan yang haram. Baik matanya, tangannya, kakinya, semua anggota tubuh ini. Maka itu wajarlah perintah puasa itu di di bulan waktu di Medina jemaah. Setelah sahabat kuat selama berapa tahun di Mekah? 13 tahun digembleng dengan tauhid, dengan sholat. Setelah mereka kuat dengan sholatnya, akimis sholat inna sholata tanha anil fasya wal munkar, maka mudah menjalani bulan Ramadan. Tapi yang tidak pernah sholat, suruh puasa jemaah. Warung-warung sekarang buka setengah tiang jemaah. Warungnya buka, tapi masih ada orangnya. Warungnya ditutup setengah tiang. Ya, karena apa? Khawatir ini bulan, ya kita perlu makan, minum. Tapi ya itu, banyak buktinya kalau banyak orang tidak kuat puasa. Karena di waktu sholat pun mereka masih di warung. Jadi benar-benar perintah puasa ini di waktu sahabat itu sudah di Medina, sudah kuat imannya, bukan di awal-awal di Mekah. Mekah perintah pertama kali apa? Sholat. Jadi kalau orang sholatnya kuat, insya Allah puasanya kuat jamaah. Karena apa jamaah? Yang masak, yang ikut bau, tidak mau makan. Tahu kalau Allah melihat. Yang punya istri yang baru nikah, kemanten baru, Allah melihat. Jadi benar-benar ujian yang nyata bulan Ramadan ini. Maka itu balasannya, Masya Allah. Tidak hanya sungai satu, jemaah. Ya, airnya segar, madunya murni, susunya murni, minuman keras tapi tidak memabukkan. 4 macam sungai, jemaah. 4 macam sungai dan bisa dibuat mandi sekalian. Tidak pakai biaya, tidak ada pajak, tidak usah mikiri bagaimana pegawainya, bagaimana ngurusi ini untuk tiap tahunnya rusak, tidak ada jemaah. Maka itu kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, pensiun yang sebenarnya bukan di dunia. Dunia itu apa jemaah? Faida farogta fansop. Kalau sudah beramal, beramal yang lain. Kalau sudah melakukan perintah ini, perintah yang lain. Karena ibadah itu luas. Ya, luas. Kemudian apa? Wa ila rabbika farhob. Hanya berharap kepada rahmat Allah. Karunia Allah. Karena amal kita sedikit, lebih banyak dosanya. Karena ridho Allah seluas-luasnya. Murka Allah lebih luas ridhonya. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Nah itu kalau orang sudah diridhoi sama Allah, semuanya akan merasa puas jamaah. Jadi surga tidak ada kata kotor, jorok, makian. Karena semuanya orang yang mendapatkan nikmat. Bagaimana jenengan bayangkan, kalau orangnya semuanya serba enak, di rumahnya elit semua, tidak ada kekurangan, apa ada kata-kata iri dengki? Tidak ada. Karena semuanya dapat pelayanan, apa yang diinginkan dapat. Maka wajar, tidak ada kata-kata kotor. Tapi kalau neraka, sumpah serapah banyak. Gara-gara iblis, gara-gara kamu menyesatkan, anak buah mencaci maki, pemimpin. Ya, karena mereka sama-sama merasakan sakit. Maka wajar kalau sudah masuk penjara, mereka saling memaki, saling menyalahkan. Tapi kalau masuk istana yang penuh kenikmatan, tanpa memikirkan biaya, intinya hanya kata-kata Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pasti orangnya akan mengucap terima kasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat, selamat. Karena di waktu di dunia Anda benar-benar yakin hanya bisa menahan hawa nafsu. Baik,
Kita lanjutkan ayat yang ke-55. Ayat ke-55, mereka berada dalam kedudukan sisi Allah. Maksudnya apa? Bukan di sampingnya langsung. Di sisi pokoknya dekat sama Allah. Kemuliaannya bersama Allah. Bagaimana jenengan kalau berada di sisi sang raja segala-galanya? Semuanya tempat duduknya istimewa, ruangannya sangat istimewa. Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Bisa bertemu di Jannatul Firdaus, bisa masuk surga tanpa hisab. Jangan pernah kita minta yang kecil-kecil. Mintalah yang besar-besar karena Allah Maha Kuasa. Idza aroda syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Ya, minta ampun, minta rahmat, minta surga yang paling tinggi. Jangan membandingkan dengan amal kita. Jelas kita tidak akan mampu. Tapi rahmat Allah lebih luas dari murkanya. Jadi ini Allah takdirkan semuanya bagi orang yang benar-benar taat, benar-benar bertakwa. Tapi yang paling penting nanti kita bahas jamaah, bagaimana sifatnya orang bertakwa. Di samping kita membahas dulu supaya termotivasi bahwa hidup ini akan dibalas dengan kebaikan yang tidak ada satupun dunia yang bisa menandingi nikmatnya surga jamaah. Tidak ada sama sekali. Ya. Tapi kalau orang neraka, naudzubillah min dzalik, tidak ada satupun siksaan di dunia sekeras api neraka yang mana tidak dimasukkan api neraka pamannya Nabi Abu Thalib. Hanya merasakan apa jemaah? Kerikilnya. Kerikilnya api neraka ditaruh kaki, otaknya mancur. Naudzubillah min dzalik. Dan tanpa kematian. Selamanya abadi. Naudzubillah min dzalik. Maka itu sabar sebentar. Bukan berarti diam jamaah ya. Sabar dalam artian menahan hawa nafsu, tetap menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Baik, kita lihat ayat-ayat yang semana dengan ayat 54 tentang gambaran surga. Yaitu di surat Muhammad ayat 15. Apa? Masalul jannati ladzi wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya ada apa? Yang pertama, ma ghairi asin, air bukan asin ya jemaah, yang tidak berubah rasa dan baunya. Kalau sekarang kalau disimpan lama beda dengan zam-zam ya. Ini rasanya, baunya tidak pernah berubah. Ini air tawarnya. Terus yang kedua, wanharu min laban, susu yang tidak pernah berubah. Bukan langsung diperas dari berupa sungai. Anhar, bukan satu, banyak sungainya. Kemudian anhar min khamrin lazzatil lisat, minuman yang beralkohol tapi tidak memabukkan, tidak bikin pusing. Bahkan madu tidak langsung dari tawonya. Sungai semuanya. Berapa harganya? Ya Allah. Walau fiha min kulli thamarat, semua buah-buahan yang modelnya apapun di toko buah serba mall itu ada semua. Yang stroberi yang harganya per kotak 500.000, yang jutaan ada semua. Bahkan setiap dimakan beda rasanya. Sekali lagi, min kulli thamarot, segala macam buah-buahan. Dan ampunan Allah ini lebih besar. Ya. Tapi beda dengan orang yang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dapat air, airnya membuat ususnya merotol. Ususnya jadi terputus semua. Dapat makanan zakum seperti kepalanya setan. Belum dimakan, wajahnya gosong. Na'udzubillah min dzalik. Ini supaya adil. Jadi jangan sembarangan dikira orang-orang jahat itu dibiarkan. Tidak, jemaah. Semua ada balasannya. Maka itu jangan iri sama orang-orang yang zalim, orang-orang durhaka, orang yang melampaui batas, punya harta banyak, berkuasa, banyak pasukannya, biarkan. Mereka diistidrot. Kemudian ayat pendukung lagi surat Ar-Ra'd ayat 35. Masalul jannatil wa'idal muttaqun. Tajri min tahtiyal anhar. Sama jamaah. Ukula daim wa dhilwah. Makanannya terus tidak pernah putus. Diambil buahnya, tumbuh lagi. Nak nunggu musim jamaah. Tidak nunggu musim. Jenengan kalau musimnya duret setiap tahun. Tiap dipetik keluar lagi.
Bahkan mau metik apa? Buahnya langsung mendekat, tidak pakai gotek, ya, tidak pakai kayu. Pokoknya kenikmatan yang tidak terbayangkan di dunia, tidak pernah sampai ada di dunia. Naungannya, wah, perjalanan ribuan tahun pohonnya itu jamaah. Baru akan nyampe apa? Nyampe ujungnya. Saking rindangnya. Jadi sekali lagi tidak terbayangkan. Maka itu rugi orang-orang yang tidak bisa menahan nafsu. Rugi bagi orang-orang yang tidak bisa sabar. Tilka uqbal ladzina taqwa. Itulah balasan bagi orang bertakwa. Dan balasan bagi orang kafir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terserah kita kata Allah. Terserah kita. Tinggal mau milih yang mana. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian gambaran surga yang penuh kenikmatan. Yaitu surat Fusilat ayat 31. Wa fil akhirati walakum fiha. Di akhirat nanti, tahu terakhir, kehidupan terakhir bagi kalian fiha di dalam surga. Terserah kalian mau apapun, silakan, bebas, tidak ada ibadah, tidak ada larangan. Minta apapun akan diberi. Tidak, belum minta, masih terdetak di dalam pikiran kita. Datang jamaah. Ya, sebentar, tertutup ini. Gimana? Sudah kelihatan jamaah? Halo? Sudah? Sudah nampak? Ya. Udah, Ustaz. Oke. Tidak tahu saya kok tiba-tiba menutup. Oh, salah pencet stop share tadi. Baik, kita lanjutkan tafsirannya. Jadi surga itu memperoleh semua. Jadi sekali lagi, jangan merasa kita iri sama orang-orang yang dikasih istidrat di dunia ini, jamaah. Apalagi orang-orang yang merasa adidaya, semua sementara. Kolilan, tahu kolilan jamaah? Sebatas dunia. Jadi kolilan jangan diartikan bandingan berapa tahun. Tidak, antara dunia dengan akhirat. Jangankan masalah itu kenikmatannya. Qobliyah subuhnya khairu minal dunia wa mafia. Lebih baik pahalanya qobliyah subuh daripada dunia seisinya. Itu masih apa? 2 rakaat. Belum amalan-amalan wajib, apalagi amalan Ramadan. Jadi balasannya tak tertandingi. Maka itu Allah bilang hayatat dunia, kehidupan yang terendah di sisi Allah. Seandainya dunia ada nilainya sebesar separuh sayap nyamuk, orang kafir minum aja udah dikasih dunia. Tidak dikasih karena tidak ada nilainya. Biarin minum kaya, ya, banyak tentaranya, banyak hartanya, silakan. Tapi dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kalau sudah masuk surga, ada yang masuk neraka. Loh, dulu kamu temanku. Iya. Kenapa kok sampai masuk neraka? Nah, iya. Kami tidak percaya, kami ragu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang membujang di surga. Semuanya punya pasangan. Tidak usah takut, tidak ada pasangan. Ya, abadi. Dan semuanya dalam keadaan apa? Muda, tidak ada yang tua. Semuanya sama, rata-rata seumur Nabi Isa alaihissalam 33. Nggak ada kata tua. Ya, sekali lagi, kehidupan yang abadi yang sebenarnya hanya di surga. Maka itu orang beriman itu meninggal bukan suatu penderitaan. Justru itulah awal kebahagiaan. Baik, di surat Yasin disebutkan apa kesibukan orang di surga. Bukan sibuk kerja, jamaah. Sibuk menikmati hasil. Ya, sibuk menikmati hasil. Bagi orang laki sibuk nikah. Perempuan juga sibuk. Sama, tidak ada cemburu. Ketemu wildan muhalladun, para pemuda yang melayani. Yang kepingin suaminya, ketemu suaminya selama seiman. Tapi kalau Fir'aun sama istrinya tidak ketemu. Karena beda iman. Sekali lagi, sibuk memuaskan hawa nafsu. Sekarang tahan hawa nafsunya. Sibuk memuaskan keinginannya, jemaah. Bukan sibuk kerja. Bukan sibuk payah-payahan. Karena tidak ada capek, tidak ada sama sekali bau-bau yang kentut, bau keringat, tidak ada. Semuanya wangi, semuanya wangi. Jadi aku siapkan bagi hambaku yang soleh di surga ini. Yang tidak pernah apa terbesit oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Kabar apapun tidak pernah ada. Dan tidak pernah terjadi oleh pikiran kita. Tidak ada. Jadi seolah-olah apa? Ternyata enak ya. Ternyata puas, 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 puas.
Mudah-mudahan kita semuanya semangat beramal di bulan Ramadan ini. Dan jadikanlah perasaan kita, ini Ramadan yang akhir dari kita. Supaya kita tidak terlalu berangan-angan panjang, jemaah. Kita tidak tahu umur kita, jemaah. Jadi kalau sudah hari ini, jangan menanti besok, jemaah. Hari ini, ya hari ini. Belum tentu kita hidup besok. Jadi supaya semangat ibadahnya, seolah-olah kita akan mati, jemaah. Supaya ikhlas, khusyuk dalam ibadah. Kita semuanya tidak tahu kapan diambil sama Allah. Pada dasarnya kita hanya pindah tempat, tidak menderita. Maka itu kata Rasulullah, apa katanya dalam surat As-Sajdah ayat 17, apa? Fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum. Jadi tidak ada satupun yang terbesit balasannya seperti apa. Kenapa? Kenikmatannya tidak pernah kita bayangkan di dunia, tidak pernah kita rasakan di dunia, tidak pernah kita lihat di dunia. Bahkan kenikmatan orang yang baru masuk surga, yang selama hidupnya menderita, mungkin umurnya mulai iblis itu diciptakan sampai menjelang kiamat, menderita terus. Seandainya begitu masuk surga, ya Allah, aku tidak pernah menderita. Tapi orang-orang yang nikmatnya seperti iblis membangkang sampai hari kiamat, kenikmatannya dinikmati, begitu masuk neraka, wis hilang semua nikmatnya. Tidak ada kenikmatan. Jadi manusia itu pelupa. Endingnya yang terakhir itu yang ingat. Nah itu dikasih akhirah, kehidupan terakhir. Kita mau yang mana terakhir? Neraka atau surga? Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat masuk surga tanpa hisab. Jadi sekali lagi jamaah, dunia ini sebentar. Kesengsaraan tidak ada artinya. Begitu masuk surga, tidak pernah menderita katanya. Tidak pernah sulit, tidak pernah sakit. Lupa. Inilah anak Adam. Inilah sifatnya manusia. Manusia itu pelupa. Tapi kalau sekarang, ya Allah, itu jangan melihat yang nikmat. Lihatlah yang lebih menderita dari kita. Supaya timbul rasa syukur. Ya, kita untung tidak dikasih umur seperti umurnya Nabi Nuh, yang dimana menghadapi kaumnya sampai ratusan tahun, jamaah. Ya, bagaimana nasib orang yang masuk neraka terakhir, jamaah? Bagaimana pahalanya? Ya, sudah gosong. Kenapa gosong? Lupa istighfar, jamaah. Jadi orang kalau lupa istighfar, tapi masih punya iman sekecil apapun, tidak syirik maksudnya, dia akan dimasukkan surga. Tapi orang yang syirik, biarpun katanya beriman, tapi munafik, kholidina fiha abada. Na'udzubillah min dzalik. Apa syirik yang paling kecil, jamaah? Riya, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat. Semua amal ditujukan kepada selain Allah. Padahal dia kelihatan ahli ibadah, ya, ahli apa? Perang, pahlawan, ahli qari'ah, ahli Quran, alim, ulama kondang, neraka diseret sama Allah. Dermawan, di mana-mana orang kenal kalau dia dermawan, terkenal namanya, kemudian masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini masih punya iman, ya, tidak syirik sama Allah, tapi punya dosa-dosa besar, tidak sempat istighfar. Maka itu rugi kalau orang tidak minta ampun di bulan Ramadan ini. Karena Allah membuka pintu surga seluas-luasnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, supaya banyak yang minta ampun. Maka itu menjelang mau berbuka, jangan lupa, Allahumma innaka afuwum. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibul afwa, suka, senang memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Jadi orang tidak akan kuat disiksa di neraka. Ini masuk neraka sampai gosong baru mati, jemaah. Setelah mati dihidupkan, kemudian disuruh masuk surga. Tapi dilihat kok sudah penuh semua. Katanya Allah, tidak ada surgamu. Apa? 10 kali lipat dunia. Bayangkan satu dunia dengan keliling itu butuh waktu berapa? Ini 10 kali dunia. Jadi Allah itu maha pemurah. Ya, maka itu aneh kalau ada orang masuk neraka, karena Allah masih membuka pintu taubat selama belum ruh sampai di tenggorokan. Dosa 100, membunuh 100 orang, minta ampun, diampuni. Belum sempat berbuat baik tapi tobat, diampuni. Jadi sekali lagi, mumpung bulan Ramadan, perbanyak minta ampun. Ya, kalau kita ingat-ingat dosa kita sampai meneteskan air mata,
Haram api neraka menyentuh tubuhnya jemaah. Karena dia pernah menangis di waktu di dunia, ingat dosanya. Seperti Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya yang perempuan. Menangis beliau melihat sebelah kiri. Karena apa? Pernah mengubur hidup-hidup. Begitu melihat kanan, dia tersenyum. Apa? Jadi orang jahiliyah dulu. Dulu pernah punya Tuhan dari makanan, kalau lapar dimakan. Tertawa beliau. Jadi dulu masih jahiliyah, ingat. Jadi tertawanya Tuhan itu dimakan kalau lapar. Ya Tuhan, saya lapar. Karena Tuhannya dari roti dibentuk model manusia. Lapar dimakan. Ya Tuhan, saya makan ya, saya lapar. Jadi kalau udah lapar, disembah. Itulah bentuk kejahilian manusia sampai sekarang. Dia yang buat, dia yang menyembah. Tapi kalau lapar, dimakan. Jadi Umar bin Khattab ingat masa jahiliyah. Jadi menoleh kanan kiri itu sambil tersenyum dan menangis. Ingat anaknya yang masih bayi dibunuh waktu itu perempuan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi orang penduduk surga itu tidak ada yang sakit hati. Kenapa? Hati-hatinya yang dengki semuanya dicabut. Iri, dengki, hasut, kolbun salim. Hatinya selamat dari segala macam perbuatan syirik, iri, dengki jamaah. Kalau sekarang perlu istighfar jamaah. Ya, perlu istighfar supaya bersih dari pikiran-pikiran yang kotor. Kenapa kita sulit mengamalkan? Sudah tahu kebenaran karena hati kita masih kotor. Barona fi qulubihim makanu yaksibun. Ya, karena banyak perbuatan merasa untung, zina merasa untung, korupsi merasa untung, membunuh orang merasa untung dapat bayaran. Naudzubillah min dzalik. Memaki orang merasa untung karena puas, yang dimaki-maki, dibenci, ditertawakan orang banyak. Naudzubillah min dzalik. Nanti di surga tidak ada iri dengki, semuanya dicabut, tidak ada orang cemburu, tidak ada sama sekali, tidak ada cemburu, semuanya dihilangkan, semuanya berwajah berseri-seri, semuanya merasakan nikmatnya surga. Ya, kemudian kita tidak hanya di iming-imingnya saja, tapi buktikan apa amalnya orang bertakwa jamaah. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini turun waktu itu orang Yahudi dan Nasrani berdebat masalah kiblatnya orang Islam. Awalnya kiblatnya di Baitul Maqdis. Begitu pindah di Ka'bah, wah orang Islam pelimpang. Orang Yahudi arah timur. Orang-orang ini arah barat, Nasrani. Bukan arah barat dan timur yang dimaksud mau. Yang penting taat, biarpun pindah kiblat tidak masalah. Yang penting nurut. Nah itu kiblatnya Nabi terakhir dua kiblatain. Tujuannya untuk menguji. Apa takut dipermalukan orang? Tidak usah takut. Yang penting perintah Allah. Maka itu Allah bilang, yang namanya kebaktian bukan hanya menghadap kiblat, tapi kebaktian yang sesungguhnya apa? Beriman, rukun iman jemaah. Tahu rukun iman ya? Percaya sama Allah dengan sungguhan, takut sama Allah, biarpun tidak kelihatan, yuk minuna bil ghaib, tidak berani berbuat maksiat dan beramal karena Allah. Lillah, percaya sama malaikat selalu mengawasi kita, percaya kitab-kitab, percaya para nabi. Jadi semuanya diimani, termasuk takdir. Ini tidak dimasukkan jemaah. Kemudian apa? Juga melakukan hablu minan nas, memberikan harta yang dicintai, bukan yang tidak enak jamaah, ala hubbi, yang paling dicintai, yang dihobi, ya, makanan yang enak diberikan, itu tandanya orang benar-benar berbakti. Wis gak enak, wis gak doyan, wis sempen. Kita saja kalau dikasih jijik, itu namanya tidak ikhlas jamaah. Jadi keikhlasan itu butuh keyakinan. Kenapa? Yang kita berikan itulah yang milik kita. Terutama siapa? Zawil kurba, orang tua, sanak kerabat yang terdekat. Baru anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya dalam keadaan miskin. Baru masakin, orang-orang fukorok. Dan orang-orang di tengah jalan kehabisan harta. Ya, perlu bantuan. Wasailin, orang-orang minta. Dan para budak yang minta merdeka. Ya, intinya apa? Orang Islam itu juga loman jamaah. Maka itu celakalah orang yang sholat. Karena apa? Alladzi yukadzibu biddin. Ya, tahu orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Yang mendustakan agama, yadu yatim, menghardik anak yatim,
Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau ngasih orang miskin. Ya, maka itu apa artinya sholat kalau ternyata tidak melakukan kebaikan sama manusia? Ya, wa yamna'unal ma'un, berbuat baik pun tidak mau. Pinjam, bayar, tidak ada kata gratis. Berarti dia tidak percaya surga. Maka tidak disebut muttaqin. Baru aqamas sholat. Jadi sholat ini antara hablum minallah, hablum minan nas, itu seiring jamaah. Tidak mungkin orang sholat bakhil, tidak mungkin. Kalau bakhil, fawailul lil musolli. Jadi yang salah bukan sholatnya, manusianya. Baru setelah infak, zakat. Zakat kalau nisab. Kalau tidak nisab, lalu selalu infak, ya tidak zakat. Wong infak aja sudah luar biasa jemaah. Infak sudah luar biasa. Gimana mau zakat? Zakat tidak nutup nisabnya. Ya, kalau zakat ini karena kelebihan, tapi kalau infak bukan karena kelebihan jemaah. Yang dicintai apa diberikan sama orang tua. Itu orang tua tidak boleh kasih zakat. Infak, ya, sekali lagi infak. Infak yang terbaik, harta yang terbaik, bukan harta yang sisa-sisa. Karena yakin itu miliknya dia. Ya, terutama sanak kerabat. Kemudian orang yang menepati janji. Jadi orang-orang muttaqin itu insya Allah amanat jemaah. Amanat karena apa? Akimis sholah. Akimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin tidak amanat. Yang penting sholatnya benar sesuai dengan rukunya. Karena Allah mengatakan aqamah, menegakkan sholat, bukan sekedar sholat. Kemudian sabar. Sabar bukan diam jamaah. Sabar dalam segala kondisi. Dari sempit, penderitaan, perang. Perang sabar sampai mati. Jadi sifat orang muttaqin bukan hanya di mulut. Bukan hanya kata-kata bertakwa, bertakwa. Perlu bukti, kata Allah. Itulah orang muttaqin yang sebenarnya. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Itulah orang Islam yang sebenarnya. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa yang sebenarnya. Jadi ini idealnya 100%. Ya, 100% ini jemaah. Benar-benar diakui oleh Allah. Nah, sedangkan yang belum 100% berusaha. Berusaha. Kenapa? Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Ini salah satu sifatnya orang muttaqin yang apa? Yang ideal. Kemudian surat Al-Baqarah yang awal, sifatnya orang muttaqin apa jemaah? Lah ini penting jemaah. Al-Quran ini akan bermanfaat bagi orang muttaqin. Baca Quran, memahami Quran, tidak manfaat kalau kita munafik, apalagi kafir. Kenapa muttaqin? Karena apa? Menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya. Yu'minuna bil ghaib. Percaya yang tidak kelihatan. Percaya Allah melihat, percaya malaikat ini mengawasi. Diiringi dengan apa? Perbuatan hablu minallah wa hablu minan nas. Hablu minallah menegakkan sholat. Minimal ini jamaah. Jadi kalau kita mendengarkan khutbah Jumat, jalankan segala perintah Allah, tinggal larangannya. Berat. Benar-benar berat. Karena hatinya tidak siap. Masih kotor. Tapi kalau sholat dijalankan seperti sahabat sampai 13 tahun, Masya Allah, perintah apa? Perintah puasa dijalankan. Ini riba ditinggalkan. Ini khamr haram ditinggalkan. Perintah sholat Jumat di Madinah dijalankan. Tapi kalau sholatnya sudah melehar, bolong-bolong, kadang sholat, kadang enggak. Aduh, Islam kakean perintah, enak no ngone agama liyo seminggu pisan. Jadi tidak nikmat ibadah itu. Tidak seperti orang kerja yang menikmati pekerjaan yang rutinitas. Sebab pensiun tidak enak katanya. Aku pengen kerja karena merasakan nikmatnya ibadah. Rasulullah dijamin masuk surga. Sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Tidak terasa. Karena seperti bertemu dengan kekasihnya. Ya, bercakap-cakap langsung dengan Allah melalui sholat. Jadi kenikmatan di dunia bagi Rasulullah sholat. Ya, kalau capek adzan ya Bilal,
Sudah maksudnya adzan, sholat. Ada apa-apa? Sholat. Jadi sholat ini bukan memberatkan, justru membuat kita ringan, refresh, pikiran jadi tenang. Kemudian percaya semua kitab. Sekali lagi, percaya isinya kitab Taurat kalau ya benar. Tapi kita cukup dengan membenarkan Al-Quran, otomatis membenarkan kitab yang lain. Karena apa? Kitab yang masih otentik sampai sekarang, la roibah, tidak ada keraguan, benar semua, tidak ada perubahan, hanya Al-Quran. Dan Al-Quran memberitahu ada kitab Zabur, ya percaya. Ya tahu, percaya. Siapa nabinya? Nabi Daud. Siapa nabinya? Nabi Musa. Siapa nabinya? Nabi Isa. Apa kita ini? Percaya semuanya. Kemudian, kalau ini dilakukan, yuk minum bil ghaib, istiqomah menegakkan sholat, dan selalu berinfak, baik pada keluarganya orang lain, apa jamaah? Percaya sama kitabnya Al-Quran dari awal sampai tidak pernah ragu. Pasti akan yakin sama akhirat. Tidak hanya beriman. Yakin, tidak ada keraguan. Jadi kondisinya yakin itu dari proses jamaah. Jadi orang muttaqin ini benar-benar orang-orang yang luar biasa jamaah. Proses. Ya, ini surat Al-Baqarah. Kemudian surat Ali Imran ayatnya 133 sampai 135. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfirah. Segera taubat, segera minta ampun, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Surganya Allah seluas langit dan bumi, bukan satu langit, samawat 7 langit. Jenengan satu bumi aja keliling tidak kuat. Betapa luasnya, sampai berebut Netherlands, ya, berebut itu Donald Trump, negeri-negeri mau dikuasai. Padahal surganya Allah seluas langit dan bumi, bahkan 7 langit. Ya, ini disiapkan bagi orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Inilah sifat yang pertama. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Apa? Infak itu enggak nunggu kaya. Ya, kaya ya infak, sedikit ya infak. Masa, nak, aku enggak punya uang, nak. Ya, prai dhisik mangane. Infak itu luas ya, Mas. Semua harta yang kita berikan pada orang lain itu namanya infak. Jadi semua harta kita yang kita berikan sama orang lain namanya infak. Jadi orang muttaqin itu infaknya tidak nunggu waktu. Si bengi. Sirronu alania. Kelihatan tidak kelihatan. Nampak tidak nampak. Dilihat orang tidak dilihat orang. Terus. Jadi anaknya butuh makan dikasih. Orang tuanya butuh dikasih. Tidak ada diutangkan. Seperti itu orang muttaqin itu. Rasulullah juga gitu sama umatnya. Tidak ada harta, ya saya pinjam untuk umatku. Jadi ini sudah tingkat tinggi. Terus apa? Sifat berikutnya. Wal kadhiminal ghaid. Suka menahan marah. Ngekang marah. Ya Allah. Ini mumpung puasa. Supaya pahala tidak habis. Tahan marah. Jadi orang bertakwa itu kalau sudah sering berinfak, tahu infak. Wa amaman atau wataqo wasaddaqo bil husna fasanu yassilu yusra. Mudah untuk berbuat taat, mudah untuk menahan marah. Karena Allah yang memberikan taufik, Allah yang memudahkan. Setelah menahan marah, dimaafkan orangnya. Setelah apa? Dikasih. Sudah dimaafkan, dikasih lagi. Tahu ihsan? Ihsan itu biarpun dipukul memberi. Nah itu wabil walidaini ihsanan. Sama orang tua berbuat ihsan jemaah. Kenapa? Biarpun orang tuanya ngomel, apalagi sudah tua, tetap itu orang tua kita. Falatakullahu ma'uf, jangan membentak, jangan bilang bosan, ya. Wakullahuma kaulan karimah, kata-kata yang mulia, membahagiakan, menyenangkan, tidak menyakitkan. Biarpun orang tuanya kata-katanya kotor, kita tetap mulia. Itu tingkat ihsan. Jadi orang beriman ini luar biasa, yakinnya sama Allah luar biasa. Nabi Ibrahim sudah dibakar, tidak ada kata-kata kotor membalas kepada Namrud sama orang tuanya, orang-orang penduduknya yang telah membakar, tidak ada. Wa qulu linnasi husna, berkata yang baik kepada semua manusia. Terus tidak lepas dari dosa jamaah orang muttaqin itu, karena manusia itu tempatnya dosa, maul khata' wan nisyan, dan tempatnya lupa. Dan sebagai khotok tawab,
Sebaik-baik orang berbuat dosa, apa? Langsung ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Jangan menunggu Black, hari Mas raya, mana Black? jangan menunggu maaf-maafan, langsung minta maaf kepada orang lain. Kenapa? Dosa sama manusia itu berat, jamaah. Karena ada orang muflis, tahu muflis ya? Orang yang bangkrut, bukan bangkrut harta, bukan bangkrut perdagangan. Amalnya dilakukan semuanya. Sholat sudah diterima, puasa diterima, haji tiap tahun, umroh dilakukan, sedekah di mana-mana, punya murid banyak. Tapi apa? Maki orang sana, ngerasani orang sini, nyakiti orang sana sini. Semuanya tidak membalas di dunia. Tapi begitu di akhirat, saya pernah dimaki-maki ya Allah sama si fulan ini. Terus kau minta apa? Amalnya. Amalnya semuanya orangnya datang ribuan. Kenapa? Diabadikan di YouTube, jamaah. Ya, multi level marketing dosanya. Jadi orang mengunduh tahu semua. Ya Allah, kata-katanya kotor disebarkan, dimaki-maki disebarkan. Jadi semuanya pada banyak tersakiti hatinya. Tidak terima. Semua amalnya habis. Terus gimana? Dosa-dosa saya ya Allah harus ditanggung oleh si fulan ini. Ditanggung semua dosanya. Jadi bangkrut. Harusnya dia itu ahli surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu tidak rugi orang dimaki-maki, jangan. Tidak rugi orang teraniaya di dunia ini. Karena Allah Maha adil. Tidak ada yang bisa nyogok Allah. Tidak ada yang bisa melawan Allah. Raja yang paling adil di akhirat nanti. Ahsanul Hakimin. Ya, hakim yang paling hakim, yang paling adil. Inilah sifat-sifat orang muttaqin. Jadi jangan dikira tidak ada dosa, ada, ya, ada. Cuma sekali lagi segera tobat, ya, segera tobat karena pintu tobat terbuka luas dan iblis bersumpah demi Allah, demi kebesaranmu, aku tetap menggoda anak Adam sampai menjelang ajalnya. Masa iblis kok begitu sabarnya, begitu telatennya, begitu uletnya menggoda kita. Kita tidak begitu sabarnya minta ampun. Bosan sama Allah. Ya Allah, aku malu. Tidak. Allah yuhibbut tawab. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat. Justru karena kita banyak tobatnya, Allah sangat cinta. Kalau kita tidak minta ampun, Allah marah. Bahkan tobat itu perintah. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai Muhammad, kalau kamu menang, banyak yang masuk Islam, Fatuh Mekah telah terjadi, pertolongan Allah kamu dapatkan. Fasabbi bihamdi rabbika. Apa? Fasabih, puji Tuhanmu, sucikan Tuhanmu, dan pujilah Tuhanmu. Ucapkan Alhamdulillah, ini karunia Allah. Kemudian wastaghfir, perintahnya suruh minta ampun. Coba kita bayangkan, ada orang telah menyambut kita dengan makanan yang luar biasa. Kemudian di tempat ruangan yang luar biasa, dapat makanan, prasmanan yang luar biasa, gedungnya mahal. Kemudian dia menyambut, mohon maaf ya, sambutan saya tidak berkenan karena mampunya saya seperti ini. Mohon maaf. Bagaimana kata-kata kita? Apa kita semakin tidak semakin terenyuh, ya Allah, orang ini begitu dermawannya. Coba kalau kita mendengar orang-orang, gimana? Jamuan saya apa masih kurang? Ini semuanya saya datangkan mahal-mahal loh ini. Ya, dari Paris, dari ini. Tidak ada satupun yang murah ini. Gimana? Wah, rasanya apa? Wegah kita mau makan. Dengan suaranya sudah muak. Jadi orang-orang yang selalu minta maaf baik kepada Allah, kepada orang, itu bukan berarti salah. Justru itu ketawaduan. Menghindari kesombongan seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah minimal berapa dalam sehari istighfarnya? 100. Berarti lebihnya tidak terhitung. Rasulullah menjelang ajalnya, begitu surat turun An-Nasr, wasabbih bihamdillah, subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik, dalam segala kondisi sambil baca surat itu, jemaah, sampai menjelang ajalnya. Ini yang dijamin masuk surga. Ternyata kata-katanya luar biasa. Kenapa? Amalan yang paling afdol, yang paling suci di sisi Allah, zikir. Subhanallah wa bihamdi. Ditambahi istighfar.
Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi kata-kata subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi timbangan walaupun amal kita sedikit tapi karena banyak zikir penuh timbangannya. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan kesempatan mumpung di bulan Ramadan. Kemudian ditutup sifat orang mutakin. Jadi Allah ciptakan dunia ini bukan tanpa hikmah jamaah. Semua penuh hikmah. Itu orang ulul albab bilang apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maaf, boleh nggak minta tolong kopsi? Jadi Allah yang mengatakan tidak ada kebatilan. Tapi orang-orang kafir bilang Sini apa? aja. Buat apa? Oh bilang ini. Buat apa? Konangan saya mau ke sini tapi kok nggak nyampe-nyampe. Bentar, ada Enggak, suara ya. deket sudah jalan. Bu Aan. Suaranya masuk Bu Aan. Ya. Udah. Oke. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Jadi orang kafir menyangka hidup ini sia-sia, tidak ada hikmah. Jadi di dunia selesai, tidak ada hidup akhirat. Maka itu lebih baik jadi orang kaya walaupun diktator, walaupun zalim. Itu orang kafir jamaah. Orang beriman tidak ada kata sia-sia. Kata Allah, apa kami samakan orang beriman beramal soleh dengan orang yang buat kerusakan berbuat dosa? Tidak sama. Mereka kaya, iya, istidrot. Nanti di akhirat, naudzubillah min dzalik. Apakah sama orang yang bertakwa dengan orang fujar yang sering berbuat dosa? Tidak sama. Iya, di dunia kelihatan dia hebat, ya, rumahnya hebat, ya, mewah, anak buahnya banyak, penjaganya luar biasa, menguasai banyak negara. Iya, dunia. Tidak ada apa-apanya dengan akhirat, tidak ada apanya dengan balasan Allah. Maka itu tidak sama jamaah. Ya, orang mutakin dengan orang fujar, orang beriman amal soleh dengan orang yang buat kerusakan. Apa kerusakan? Berbuat dosa di mana-mana. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak hanya sekedar angan-angan ya jamaah ya. Kita kepin surga tapi angan-angan. Tidak bisa jamaah. Ya, minimal istighfar. Minimal istighfar. Perbanyak minta ampun. Jangan pakai budaya Surabaya. Iya Pak Ani ya. Oh, bicara miso itu kayak seperti budaya ya. Nggak enak lagi kalau misonya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Gak laki, gak perempuan, gak orang tua, gak anak-anak, gak tua, gak muda. Seolah-olah enak, ringan. Kalau nggak menghardik, nggak maki-maki, gak enak. Ini Ramadan jemaah. Mari kita latih kata-kata yang baik. Kenapa? Hanya satu kata Allah bisa murka. Hanya satu kata Allah bisa ridho dengan kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, momentum yang kita gunakan ini, kesempatan yang diberikan sama Allah ini, bisa kita gunakan untuk meraih ridho Allah, supaya kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan puasa yang sebaik-baiknya, dan semuanya dimudahkan. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, cukup untuk surat ini. Insya Allah kita lanjutkan surat Shad, ya, lanjutannya. Tapi sebelumnya, nanti akhir bulan tanggal 28 tentang kajian Al-Hikam. Cukup jemaah? Ya, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mari. Alhamdulillah.